Halo guys, jadi balik lagi sama saya Sir Anton. Hari ini kita bakal belajar IT, yaitu tentang touch screen. Bukan ini ya, kakak, tapi tentang touch screen. Ya, ini penting, jadi perhatikan baik-baik. Oke guys, jadi sebelum kita bahas tentang yang namanya touchscreen, kita harus bahas tentang smartphone itu sendiri. Jadi, sebelum smartphone menjadi keren seperti sekarang, dulu dia disebut handphone, ya. Handphone dan smartphone zaman sekarang ada banyak perbedaannya, yaitu smartphone sekarang bisa connect ke internet, kalau handphone dulu susah banget buat connect ke internet. Smartphone sekarang kameranya bagus, bahkan dual kamera, tapi kalau dulu handphone malah nggak punya kamera. Tapi perbedaan yang paling jelas adalah screen-nya. Jadi kalau dulu layar di handphone itu hanya berfungsi sebagai tempat menampilkan output, masih inget ya? Tapi kalau smartphone sekarang beda bro. Jadi selain sebagai tempat mengeluarkan output, kita juga bisa memberikan input di layarnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara disentuh. Nah ini baru namanya touchscreen. Yuk kita pelajari gimana sih sentuhan kita kok bisa menghasilkan keajaiban ya, output bisa muncul dari smartphone, bisa ada musiknya, bisa ganti gambar, dan sebagainya. Yuk kita pelajari. Oke, poin pertama yang harus kita tahu tentang touchscreen adalah tentang layar kita. Menurut kalian nih, layar kita, layar smartphone kita itu dari plastik atau dari kaca ya? Ternyata guys, jawabannya adalah dari kaca. Nah, bukan sembarang kaca karena kaca ini sudah diperkuat ya. Cara diperkuatnya bagaimana? Bukan dengan workout, bukan ya. Tapi dengan disuntik. Nah, disuntik apa? Disuntik oleh zat kimia yang membuat kaca ini lebih lentur tapi lebih kuat juga dari kaca biasa. Gitu, guys. Jadi simple ya. Kenapa sih layar smartphone dari kaca? Soalnya kaca lebih kuat gitu. Jadi lebih tahan sama goresan kuku kamu, kan kita butuh touchscreen-nya gitu ya. Nah, nama lain dari layar kaca smartphone kita namanya tempered glass ya. Nah, ngomong-ngomong nih sebelum lanjut, kalian tahu nggak kalau badan kita itu ngasilin listrik? Di bagian-bagian tertentu, terutama kulit kita nih, apalagi di ujung jari kita, itu ada muatan listriknya guys, kayak gini. Nah, enggak juga ya. Oke, tapi muatan listrik yang dihasilkan oleh badan kita, oleh tubuh kita, inilah kunci cara kerja touchscreen. Mau tahu gimana? Yuk, disimak terus guys, check it out. Nah, jadi guys, kita kan udah belajar ya kemarin kalau layar kita itu ada beberapa tipe, dua sih sebenarnya, yaitu LCD dan LED. Tapi ternyata di layar itu ada lapisan-lapisannya lagi guys. Jadi yang paling atas itu tempered glass ya, yang tadi kita pelajari. Paling bawah, bagian paling bawah layar itu baru LCD atau LED. Di tengahnya, nah ini kuncinya. Di tengahnya ada yang namanya kapasitor. Nah, kapasitor ini apa sih? Kapasitor ini adalah alat atau material yang menghasilkan listrik dari baterai dan sekaligus bisa mendeteksi aliran listrik dari benda asing atau benda luar ya. Jadi simpelnya gini guys, waktu jari kamu yang penuh dengan muatan listrik mendekat ke layar ya, aliran listrik dari jari kamu akan dideteksi oleh kapasitor tersebut. Oke. Kapasitor mendeteksi dan dia akan mengalirkan aliran listrik tergantung lokasi di mana kamu menekankan jari kamu. Nah, aliran listrik itu akan dideteksi oleh software ya, software OS dari smartphone kita semua, dan dia akan mendeteksi, oh dia nyentuhnya di sini berarti harus buka IG. Oh dia nyentuhnya di sini berarti harus buka YouTube. Oh dia nyentuhnya di sini berarti harus chat mantan, enggak ya gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, jadi sekarang kalau kamu udah tahu nih konsep kerja touchscreen adalah basicnya listrik. Jadi kamu udah tahu dong apa yang harus kamu lakuin dan apa yang jangan kamu lakuin untuk menjaga kesehatan touchscreen HP kamu nih.
Makanya tugas berikutnya dari kalian adalah coba dong bikin poster yang isinya ajakan untuk yuk kita jagain touchscreen HP kita. Apa yang harus dilakuin, apa yang jangan dilakuin gitu ya. Seperti biasa, boleh pakai aplikasi apapun, digambar juga boleh. Kumpulin di sekolah. Oke? Sampai ketemu.